Kesuksesan Argentina di ajang Piala Dunia Qatar memang menjadi motivasi tinggi bagi tim muda demi mengikuti jejak para seniornya. Lolosnya mereka ke babak 16 besar juga menjadi langkah konkret untuk mencapai semua itu. Kendati demikian, ketika Argentina berjumpa Uzbekistan yang berakhir dengan kemenangan, terdapat salah satu pemain yang cukup mencolok di laga tersebut. Dia adalah Bryan Aguirre. Winger muda jebolan Akademi Newell's Old Boys tersebut mampu tampil memukau di sisi kiri Argentina muda. Bakat besar Aguirre pun diprediksi bakal dilirik sejumlah raksasa Eropa pasca Piala Dunia usai. Lantas, siapa Bryan Aguirre sebenarnya? Winger eksplosif pengidola Juan Roman Riquelme yang mulai tunjukkan pesonanya di Piala Dunia Argentina. Bernama lengkap Bryan Nicolas Aguirre atau biasa dikenal dengan Bryan Aguirre. Lahir pada 6 Januari 2003 di Granadero Baigorria, Argentina. Dia dibesarkan oleh kakek neneknya hingga memulai bermain sepak bola pada usia 5 tahun bagi tim lokal San Fernando. Ketika usianya menginjak 8 tahun, ia kemudian pindah ke Villa Cassini dan bermain selama 4 tahun di sana. Sebelum akhirnya bakat Aguirre ditemukan oleh Carlos Dominguez dan Christian Salomon yang membawanya ke Akademi Newell's Old Boys di tahun 2015 silam. Sejak bergabung di tim Akademi, Aguirre dikenal karena kecepatannya yang luar biasa. Dirinya pun sukses menyelesaikan seluruh tahapan sampai di kategori pemuda, serta menjelma jadi winger muda yang berbahaya. Alhasil, pada Februari 2019, Aguirre dipanggil timnas Argentina U16 di laga uji coba kontra Portugal. Dirinya pun langsung mencetak gol perdananya di laga tersebut. Di satu sisi Aguirre memulai debut profesionalnya di ajang Copa Argentina pada usia 18 tahun atau tepatnya pada 17 Mei 2021 saat Newell's Old Boys berjumpa Sarmiento Junín. Kemudian di tahun 2022 kemarin, Aguirre menandatangani kontrak profesional pertamanya bersama Newell's Old Boys dan diikat kontrak hingga Desember 2025 mendatang. Di sisi lain, semenjak Gabriel Heinze diangkat menjadi pelatih kepala Newell's Old Boys pada Januari 2023 kemarin, Aguirre mulai mendapat kepercayaan penuh dari sang legenda untuk mengisi skuad utama. Di musim 2022-2023 ini, Aguirre telah mengemas 2 gol plus 3 assist dari 16 laga di semua kompetisi. Aguirre pun sukses menjelma jadi salah satu dari 5 pemain dengan jumlah percobaan dribble tertinggi di pentas domestik dan salah satu dari 3 pemain pertama di level internasional. Tak cuma itu, dirinya juga menjadi winger dengan tingkat persentase efektivitas terbaik di Argentina. Di samping itu, ia semakin sempurna ketika bermain dalam formasi 4-3-3 maupun 4-2-3-1. Aguirre menunjukkan bakatnya yang luar biasa ketika dimainkan di sisi kiri maupun kanan. Alhasil, tak aneh rasanya bila Mascherano mengintegrasikannya ke dalam skuad Argentina di ajang Piala Dunia U20 kali ini. Sebelumnya, Aguirre sendiri telah bergabung dengan tim besutan Javier Mascherano yang menjuarai turnamen Montaigu yang bergengsi bersama timnas Argentina U17. Dan mempersembahkan gelar keduanya pada tahun 2019 setelah memenangkan turnamen L'Alcudia dan mencetak 1 dari 4 gol dalam pertandingan melawan Uruguay di partai puncak. Kendati demikian, pasca ditinggal Aguirre memperkuat tim muda Argentina, performa Newell's Old Boys pun sedikit menurun. Sebagai informasi, Aguirre yang sangat mengidolakan Riquelme karena kejeniusan sang legenda ketika di atas lapangan, ternyata juga sedikit banyak membuat Aguirre mengiblat pada model permainan salah satu putra terbaik Argentina tersebut. Dan kini, sang wonderkid mencoba untuk unjuk gigi serta menunjukkan pesonanya di ajang Piala Dunia U20. Aguirre yang berada di posisi 3 pemain teratas di bawah usia 20 tahun dengan tingkat kesuksesan dribbling tertinggi di sepak bola Argentina, ternyata juga menjadi 3 pemain teratas dalam jumlah gol dan assist di Liga Profesional Argentina untuk anak seusianya. Kendati gagal juara di ajang Copa America Sub-20 pada Januari kemarin. Namun hal tersebut coba Aguirre buktikan di laga perdana bersama tim muda Argentina melawan Uzbekistan. Pada menit ke-12, Aguirre yang menghadapi bek kiri Uzbekistan mulai melakukan pancingan ke dalam dan mencoba melepaskan umpan ke kotak penalti, namun belum dapat dikonversikan Alejo Feliz menjadi gol. Aguirre yang bermain full selama 90 menit di laga tersebut ternyata disimpan Mascherano di laga kedua kontra Guatemala.
Kendati demikian, ia diprediksi akan diturunkan Mascherano di laga kontra Selandia Baru di laga pamungkas grup A untuk mengisi sisi kiri Argentina muda. Tak menutup kemungkinan juga bila di babak 16 besar nanti Aguirre juga akan dimainkan Mascherano. Lantas, berbekal statistik yang cukup apik bersama klubnya di Liga Argentina, mampukah Bryan Aguirre terus bersinar di Piala Dunia U20 serta membawa Argentina muda mengikuti jejak seniornya menjadi jawara dunia? Jika kalian setuju dengan video ini, bisa share ke media sosialmu agar teman-teman kalian juga tahu. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.